Halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar matematika aljabar kelas 10. Baik, perkenalkan saya Feni Rafiatul Kofifa, NIM 1810251015 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai relasi fungsi serta persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang relasi fungsi. Nah, istilah kata fungsi itu ada yang namanya diagram Venn. Dan juga ada yang namanya domain serta kodomain. Nah, di dalam diagram Venn, misalnya saya mempunyai titik 1, 2, 3 dan ada titik A, B, C, dan D. Nah, yang sebelah kanan ini namanya domain atau daerah asal dan sedangkan yang sebelah kiri itu namanya kodomain atau daerah kawan. Dan jadi misalnya saya tanya domainnya adalah, kali adik-adik bisa menjawab domainnya adalah 1, 2, dan 3 serta kodomainnya adalah A, B, C, dan D. Nah, misalkan saya mempunyai panah lagi, misalkan dari angka 2 menuju B. Serta angka 3 menuju C. Nah, di dalam istilah diagram Venn ini juga terdapat yang namanya ring. Nah, ring itu apa? Ring itu adalah daerah hasil. Jadi, ring itu berarti kalau semisal saya tanya ring adalah, ring itu sama dengan A, B, C. Kak, kenapa kok D nggak ikut? Karena ring merupakan daerah hasil. Jadi 1 menghasilkan A, 2 menghasilkan B, 3 menghasilkan C. Nah, jadi ringnya adalah A, B, dan C. Nah, semisal adik-adik ditanya himpunan penyelesaiannya gimana, Kak? Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari daerah domain ke kodomain. Jadi himpunan penyelesaiannya kita bisa tuliskan 1, A, 2, B, 3, C. Baik, jadi arti kata fungsi di sini adalah domain yang harus memiliki pasangan dan tiap satu domain. Jadi apa sih Kak maksud dari arti tiap satu domain ini? Adalah saya misalkan di sini ada diagram Venn. Nah, maksudnya di sini angka 1 ini sudah menuju ke A. Setelah itu angka 1 juga menuju ke B. Nah, jadi arti dari tiap satu domain ini tidak boleh menuju 2 kali atau tidak boleh berulang kali. Jadi dia harus 1 kali. Semisal angka 1 ini sudah menuju A, dia tetap harus menuju A. Nah, jadi di sini ada kata harus. Nah, di dalam pengertian ini ada kata harus. Nah, maksudnya apa sih Kak kata harus itu? Nah, kata harus itu domain harus memiliki pasangan. Nah, di sini saya sudah mencontohkan. Nah, ini domain sudah memiliki pasangan dari kodomain. Satu ini dari domain 1 ini menghasilkan kodomain A. Jadi 1 menghasilkan A, 2 menghasilkan B, 3 menghasilkan C. Nah, jadi di sini di dalam gambar yang kedua ini terdapat domain yang tidak memiliki pasangan. Jadi dari 2 diagram Venn ini apakah termasuk fungsi? Bukan fungsi, karena mereka yang pertama adalah domainnya berulang 2 kali. Nah, yang kedua domainnya ada yang tidak memiliki pasangan. Di sini saya mempunyai diagram Venn. Ada titik 1, 2, 3 untuk domain, dan sedangkan yang kodomain ada titik A, B, C, dan D. Ini termasuk gambar diagram Venn, termasuk fungsi. Karena apa? Loh, Kak, itu yang D tidak memiliki pasangan. Loh, tidak masalah. Kodomain tidak memiliki pasangan itu tidak masalah, tidak harus. Yang kita fokuskan adalah untuk domain. Jadi kalau semua domain ini sudah memiliki pasangan dan dia tepat 1,
dia tidak berulang dan dia tidak sisa untuk domainnya, dia disebut fungsi. Jadi untuk gambar ini termasuk fungsi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi di sini ada 3. Nah, yang pertama ada fungsi subjektif, yang kedua fungsi injektif, yang ketiga fungsi bijektif. Nah, untuk fungsi subjektif ini artinya di sini udah ada diagram V-nya. Saya sudah menggambarkan bahwa pada fungsi subjektif ini kodomennya dapat dikenai 2 kali. Jadi, kodomennya boleh kembar. Nah, untuk fungsi injektif ini dia kodomennya harus satu-satu dan boleh ada sisa. Nah, untuk fungsi yang terakhir ini ada fungsi bijektif, dan dia itu nama lain dari fungsi bijektif ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, artinya di sini dia satu domain memiliki satu kodomen. Saya memiliki contoh soal. Ada 3 grafik. Manakah yang disebut fungsi? Nah, untuk gambar yang pertama ini kodomennya sudah tepat satu-satu dan ada kodomen yang tidak memiliki pasangan. Berarti artinya untuk gambar yang pertama artinya bukan fungsi. Kita coret. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini artinya ada domain yang berulang. Jadi bukan fungsi. Nah, untuk gambar yang ketiga ini artinya domain sama kodomennya sudah tepat satu-satu. Jadi apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Jadi ini benar. Untuk materi selanjutnya ada persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di sini bentuk sebelumnya kita harus mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat sendiri itu memiliki 2 syarat. Nah, syarat yang pertama adalah koefisien A, B, dan C harus menggunakan bilangan real. Nah, untuk syarat yang kedua, koefisien A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, kita harus mengetahui bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat pembentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, di sini ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama ada cara memfaktorkan dengan cara memfaktorkan, dan yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Kemudian kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 yang jika kita masukkan ke dalam persamaan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 akan memperoleh persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana sih cara memfaktorkannya? Yang pertama, kita harus mencari faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan C, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan nilai koefisien A dikali koefisien C. Yang kedua, kita uji kembali hasil kali faktor tersebut yang jika dijumlahkan menghasilkan koefisien B. Nah, jadi berapa ditambah berapa yang ketika dikali itu sama dengan koefisien A dikali koefisien C, dan jika dijumlahkan menghasilkan nilai koefisien B. Selanjutnya kita ke contoh soal. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0. Kita lakukan langkah pertama, yaitu kita cari faktor pengali untuk koefisien A dikali koefisien C yang juga menghasilkan nilai penjumlahan, yaitu B. Dari persamaan tersebut, kita dapatkan nilai koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan 32. Untuk menghasilkan penjumlahan B yaitu 12x, kita dapatkan 4x ditambah 8x, atau
berapapun yang tetapi kita kalikan hasilnya harus sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32. Nah, kita cari faktor pengalinya A dikali C, yaitu 1 dikali 32 sama dengan 32, dan jumlahnya adalah 12. Kemudian kita dapatkan beberapa kemungkinan, misalnya 1 dikali 32 sama dengan 32, 4 dikali 8 sama dengan 32, 16 dikali 2 sama dengan 32. Tetapi yang mana yang benar? Yang benar itu ketika kita cari yang jumlahnya 12. Nah, dari sini kita dapatkan 4 ditambah 8 sama dengan 12 dan 4 dikali 8 juga sama dengan 32. Maka selanjutnya kita sederhanakan menjadi X plus 4 dikali X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini memenuhi koefisien X ditambah 4 sama dengan 0 akan menghasilkan X1 sama dengan minus 4. Dan X ditambah 8 sama dengan 0 akan menghasilkan X2 sama dengan min 8. Dari sini kita dapatkan X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan min 8. Kita harus mengecek kembali apakah nilai X1 dan X2 ini sudah memenuhi persamaan kuadrat. Nah, cara membentuk persamaan kuadrat jika diketahui nilai akar-akarnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan, yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan atau kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang saya sebutkan. Jadi X kuadrat dikurangi min 4 ditambah min 8 dikali X ditambah min 4 dikali min 8 sama dengan 0. Hasilnya harus X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0. Ternyata setelah kita hitung hasilnya benar. Maka nilai X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan min 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Biasanya digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya, karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imajiner. Misalnya, kita punya persamaan X kuadrat dikurang 10X ditambah 1 sama dengan 0. Kita pasti akan kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan, karena kita tidak bisa menentukan berapa hasil kali yang menghasilkan nilai 1 yang juga ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 10X. Sehingga kita menggunakan cara kedua ini untuk memperoleh akar-akarnya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan melakukan 5 langkah. Langkah pertama, kita pindahkan ruas C ke ruas kanan. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Yang ketiga, kita hitung setengah dari B per A dikuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Yang keempat, kita faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial, kemudian kita sederhanakan ruas kanan tersebut. Dan yang terakhir, langkah kelima, kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 13 sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan sehingga didapat X kuadrat dikurang 6X sama dengan min 13. Langkah kedua,
kita bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Dari persamaan yang awal kita tahu bahwa koefisien A bernilai 1, sehingga berapapun angka yang dibagi dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Masuk ke langkah ketiga, kita hitung setengah dikali dengan B per A, kita kuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya, seperti di slide. Nah, dari hasil penjumlahannya kita dapatkan nilai 9, sehingga kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 9 seperti di slide. Lalu, kita lihat bahwa di ruas kiri memenuhi persamaan seperti yang saya beri kotak. Nah, berarti ini bisa difaktorkan. Yang sebelah kiri hasilnya seperti di slide dan sebelah kanan hasilnya min 4. Berarti kuadrat dari X dikurang 3 sama dengan min 4. Kita mau menghilangkan faktor kuadrat di sebelah kiri. Maka kita akarkan yang sebelah kanannya, jadi kita punya X dikurang 3 sama dengan plus minus akar min 4. Lalu dari sini kita punya 2x. Yang pertama, x dikurang 3 sama dengan plus akar min 4. Kita dapatkan x yang pertama adalah 3 plus akar min 4 sama dengan 3 ditambah 2i. I itu bilangan imajiner. X2-nya kita dapatkan X dikurang 3 sama dengan X akar dari min 4. Nah, kita dapatkan X yaitu 3 dikurang 2i. Nah, ini merupakan akar-akar persamaan yang diperoleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC, kita harus tahu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Lalu, masukkan masing-masing nilai tersebut ke dalam rumus ABC. Kita coba persamaan X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kalau kalian menggunakan rumus ABC-nya benar, maka kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 yang sama seperti cara memfaktorkan sebelumnya, yaitu kita dapatkan X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan min 8. Nah, kita sudah tahu ini bagaimana cara mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya kita ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya dapat kita tulis menjadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bentuk fungsi kuadrat itu mirip dengan persamaan kuadrat. Hanya saja untuk fungsi kuadrat kita tidak membuat persamaan menjadi sama dengan 0. Hanya saja kita sebut fungsi. Fungsi kuadrat ini kita dapat menuliskannya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Namun, fungsi kuadrat ini juga memiliki syarat, yaitu syarat yang pertama, nilai dari koefisien a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Syarat yang kedua, koefisien a tidak boleh sama dengan 0. Karena jika nilai A bernilai 0, maka fungsinya tidak dapat kita sebut sebagai fungsi kuadrat, tetapi fungsi linier. Gambar berikut ini merupakan gambar grafik-grafik fungsi kuadrat. Untuk gambar yang pertama dapat kita lihat bahwa grafiknya menghadap ke bawah. Untuk persamaan grafik yang pertama ini dapat kita tulis persamaannya yaitu y sama dengan min ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk persamaan grafik yang kedua dapat kita tuliskan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dapat kita lihat bahwa untuk grafik yang menghadap
ke bawah nilai di depan X kuadrat yaitu bernilai negatif. Sedangkan untuk yang gambar kedua nilai di depan X kuadratnya bernilai positif. Sehingga grafiknya menghadap ke atas. Lalu dari grafik fungsi kuadrat ini dapat kita tuliskan untuk garis yang vertikal merupakan sumbu Y dan garis yang horizontal merupakan sumbu X. Lalu dapat kita lihat fungsi kuadrat ini grafiknya memotong pada sumbu X. Kita dapat menyebutkan bahwa titik yang pertama sebagai A dan titik yang kedua sebagai B. Kemudian di dalam grafik tersebut terdapat titik puncak yang dinamai dengan titik P. Untuk gambar yang pertama dapat kita lihat bahwa titik puncak ini merupakan titik yang paling maksimum. Sedangkan untuk gambar yang kedua merupakan titik puncak yang paling minimum. Dari persamaan kuadrat ini kita dapat memperoleh nilai koordinat A dan B. Untuk nilai koordinat A dan B dapat kita lihat bahwa A dan B terletak pada sumbu X, sehingga kita dapat menuliskannya Y sama dengan 0, sehingga kita dapat menuliskan persamaannya adalah 0 sama dengan min AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita tahu kita memperoleh dua akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Sehingga untuk koordinat titik potong yang pertama yaitu titik A yaitu X1, 0 dan titik potong yang kedua yaitu X2, 0. Berlaku juga untuk gambar kedua, kita dapat menuliskannya X1, 0 dan X2, 0. Nah, dari grafik fungsi kuadrat juga terdapat garis putus-putus warna merah, yaitu suatu sumbu simetri atau sumbu yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, sumbu simetri ini terletak di antara titik A dan titik B. Kemudian, untuk titik puncak juga memiliki koordinat yaitu P sama dengan X puncak, Y puncak. Untuk X puncak, kita dapat menuliskan rumusnya yaitu min B per 2A, min D per 4A. B dan A di sini kita peroleh dari persamaan fungsi kuadrat. Untuk D merupakan diskriminan dari persamaan kuadrat. Diingat lagi bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga koordinat untuk titik puncak sendiri dapat kita tuliskan P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Dari mana kita memperoleh nilai titik puncak untuk X dan Y? Untuk X sendiri kita membuktikan XP terletak di tengah-tengah A dan B atau terletak di sumbu simetri L. Kita dapat tuliskan X puncak sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Lalu seperti dalam persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 itu dapat kita tuliskan min B per A, kemudian dibagi 2, sehingga dapat kita tulis menjadi min B per 2A. Kemudian untuk Y puncak kita buktikan apakah benar min D per 4A. Untuk Y puncak, masukkan ke dalam persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita ubah X itu menjadi X puncak yang kita peroleh sebelumnya yaitu min B per 2A. Kita punya A dikali min B per 2A kuadrat ditambah B dikali min B per 2A ditambah C. Kita peroleh A min B kuadrat per 4A
B dikali min B jadi min B kuadrat per 2A ditambah C. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat, sehingga kita peroleh AB kuadrat dikurang B kuadrat dikali 2A ditambah C dikali 4A kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi AB kuadrat dikurang 2AB kuadrat tambah 4A kuadrat C per 4A kuadrat. Kemudian kita peroleh AB kuadrat dikurang AB kuadrat yaitu min AB kuadrat ditambah 4A kuadrat C per 4A kuadrat. Nah, kita akan membagi A yang di atas dengan A yang di bawah, sehingga kita peroleh min B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Kita tahu bahwa D adalah B kuadrat ditambah 4AC, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi Y puncak sama dengan min B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Karena min B kuadrat plus 4AC merupakan diskriminan atau D, dapat kita tuliskan Y puncak sama dengan min D per 4A. Jadi terbukti. Baik, itu tadi penjelasan terkait materi relasi fungsi serta persamaan fungsi kuadrat. Nah, apabila saya ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.